Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan sebuah materi yang berjudul persamaan diferensial parsial. Nah, adapun sub-sub bab yang akan saya bahas mengenai persamaan diferensial parsial, yaitu ada di pendahuluan, ada klasifikasi PDP, metode penyelesaian PDP, dan kesimpulan. Nah, di situ ada di pendahuluan ini yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi, bentuk umum, dan contoh PDP atau persamaan diferensial parsial. Kemudian di klasifikasi persamaan diferensial parsial, linear, dan yang akan saya bahas itu adalah linear dan non linear, linear orde, dan persamaan diferensial parsial orde 2 umum dengan beberapa bagian yaitu eliptik, hiperbolik, dan parabolik. Kemudian ada juga pembahasan mengenai homogen dan non homogen. Yang selanjutnya ada metode penyelesaian di persamaan diferensial parsial. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana integral tak langsung, A pemisalan U sama dengan AX tambah BY, dan pemisalan variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini ada definisi mengatakan bahwa persamaan yang memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas, dan yang kedua ada orde dari persamaan diferensial parsial, tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial, dan yang ketiga derajat persamaan diferensial parsial, pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam persamaan diferensial. Kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial, yaitu adapun bentuk umumnya yaitu bentuk paling sederhananya dulu, yaitu do U per do X sama dengan 0, di mana U suatu fungsi tak diketahui dari X dan Y. Hubungannya ini mengisyaratkan bahwa nilai-nilai X, Y adalah tidak bergantung dari X. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan ini adalah UX, Y sama dengan FY, di mana F adalah suatu fungsi sembarang dari variabel. Analogi dari persamaan diferensial biasa untuk persamaan ini adalah du per dx sama dengan 0, yang dimana memiliki solusi UX sama dengan C1. Kemudian ada pun beberapa contoh persamaan diferensial parsial yang paling penting, yang dimana yang pertama itu ada do pangkat 2U per D, do T pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 per do pangkat 2U per do X kuadrat, yang dimana di sini dikatakan pertama ialah persamaan gelombang satu dimensi. Kemudian yang kedua ada do U per do T sama dengan C kuadrat per C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Di sini dikatakan yaitu persamaan do konduksi panas atau satu dimensi. Kemudian yang ketiga ada do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat, sedangkan 0 dikatakan sebagai persamaan Laplace dua dimensi. Keempat yaitu do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan Fx, Y. Di sini dikatakan sebagai persamaan Poisson dua dimensi. Terus yang kelima ada do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 0. Di sini dikatakan sebagai persamaan Laplace tiga dimensi. Kemudian kita masuk di pembentukan persamaan diferensial parsial. Nah, di sini yang pertama ada eliminasi konstanta. Nah, pembentukan persamaan diferensial yang pertama itu ada eliminasi konstanta. Yang contohnya, bentuklah persamaan diferensial parsial dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X kurang C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu ada dua konstanta. Dapat dilihat bahwa dalam masalah ini mempunyai dua konstanta, yaitu A dan C. Nah, di sini kita turunkan langkah awalnya gitu, kita turunkan terhadap X, sehingga 2X tambah 2Z kurang C per 2Z per dx sama dengan 0. Nah, X tambah Z
kurang C dz per dx sama dengan 0 ini adalah kita jadikan sebagai persamaan pertama. Terus turunkan persamaan tersebut lagi terhadap Y. Nah, 2Y ditambah 2Z kurang C dz per dy sama dengan 0, sehingga turunannya didapat Y tambah Z kurang C dz per dy sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Terus kita eliminasi C dengan cara 1 dikali dz per dy dikurang 2 kali dz per dx, sehingga x do z per do x dikurang y do z per do x sama dengan 0. Kemudian ada eliminasi fungsi. Nah, di sini contohnya seperti bentuklah persamaan diferensial parsial dari z sama dengan fx kuadrat kurang y kuadrat. Nah, di sini ada permasalahan yang dimana fx kuadrat kurang y kuadrat, dimana p-nya sama dengan do z per do x sama dengan f aksen x kuadrat dikurang y kuadrat dx. Di situ dikatakan sebagai persamaan pertama. Ini kita turunkan fungsi pertama, fungsinya. Nah, habis itu kita turunkan lagi terhadap y, yaitu q sama dengan do z per do y sama dengan f aksen x kuadrat kurang y kuadrat dikurang 2y. Nah, dikatakan sebagai persamaan kedua, sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan 2 itu, sehingga didapat x do z per do y ditambah y do z per do x sama dengan 0. Kemudian kita masuk di klasifikasi persamaan diferensial parsial. Nah, di sini ada berdasarkan orde, berdasarkan linear dan non linear, berdasarkan homogen dan non homogen. Yang pembahasan kita pertama yaitu berdasarkan orde. Nah, orde suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Contohnya yaitu do y per do x ditambah 2xy sama dengan 1 persamaan diferensial parsial orde pertama. Kemudian yang kedua ada do kuadrat u per do x kuadrat ditambah 2xy do kuadrat u per do y kuadrat ditambah u sama dengan 1. Di sini dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial orde kedua. Kemudian yang ketiga do u pangkat 3 u per do x kuadrat dy do y tambah x do kuadrat u per do y kuadrat ditambah 8u sama dengan 5y dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial dengan orde yang ketiga. Kemudian kita masuk berdasarkan linear dan non linear. Di sini yang pertama persamaan diferensial linear jika koefisiennya suatu fungsi turunan, jika koefisiennya konstanta atau suatu fungsi lain. Nah, nomor 2 persamaan diferensial non linear jika koefisiennya suatu fungsi integral dari fungsi diferensial yang ada pada persamaan tersebut. Nah, persamaan umum diferensial parabolik yang berbentuk ut dikurang uxx sama dengan alpha u ditambah gx, x, t bisa berbentuk linear dan bisa berbentuk non linear. Tetapi di sini memisahkan fungsi alpha u ke dalam bentuk non linear. Contohnya 1 ut kurang 1/2 x kuadrat uxx sama dengan 0 dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial linear. Yang kedua ut kurang uxx sama dengan 0 dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial non linear. Kemudian berdasarkan homogen dan non homogen. Di sini menentukan bahwa kehomogenan pada persamaan diferensial dapat dilihat dari fungsi persamaan diferensial itu sendiri. Menentukan homogen dari persamaan umum ut kurang uxx sama dengan alpha u tambah gx tambah t, itu apabila fungsi gx t tidak sama dengan 0 maka fungsi itu non homogen. Contohnya ut kurang uxx sama dengan 0 persamaan diferensial homogen. Kalau non homogen itu ut kurang uxx sama dengan cos t kurang sin t pangkat min 2x. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial parsial linear orde kedua. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaan diferensial orde kedua dalam dua variabel 2x dan waktu t. Nah, dapat dilihat bahwa a do kuadrat u per do x kuadrat ditambah b do kuadrat u per do x tambah t tambah c do kuadrat u ditambah per do t kuadrat ditambah d dikali x, t, u, do u per dx, do u per dt sama dengan 0.
Kemudian ada keterangannya di mana A, B, dan C itu merupakan fungsi dari X dan T. Kemudian D adalah fungsi U dan derivatif dari do U per do X dan do U per do T serta X dan T. Kita juga akan memperkenalkan variabel baru sehingga suku-suku yang mengandung derivatif campuran akan sama dengan 0. Kemudian ada jenis-jenis persamaan diferensial orde kedua. Bentuk umumnya yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B do U kuadrat U per do X T ditambah C do kuadrat U per do T kuadrat ditambah D X T, U do U per do X do U per do T sama dengan 0 dengan persamaan pertama. Pembeda di atas 3 kelas persamaan diferensial parsial tersebut didasarkan pada harga diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC dari persamaan umum. Kemudian yang pertama ada sini B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil dari 0 eliptik. Nah, kemudian B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0 parabolik dikatakan sebagai parabolik. Kemudian B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0 itu merupakan hiperbolik. Nah, di sini kita masuk ke hiperbolik. Nah, persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang X dan waktu T dengan rumusan A D do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B do kuadrat U per do X T ditambah C do kuadrat U per do T kuadrat ditambah dengan dx T, U D do U per do X, do U per do T sama dengan 0. Nah, pertama, jika meninjau pada suatu titik X0, T0 dan titik tersebut memenuhi persyaratan bahwa diskriminan, maka B kuadrat X0, T0 sama dengan dikurang 4A X0, T0 dikali dengan C0, T0 lebih besar dari 0. Maka persamaan diferensial parsial tersebut dikatakan hiperbolik pada titik X0, T0 karena dia lebih besar dari 0. Nah, di sini hiperbolik. Contoh persamaannya yaitu contoh klasik dari persamaan hiperbolik adalah persamaan gelombang yang dinyatakan oleh do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, dalam persamaan gelombang tersebut harga A sama dengan min C kuadrat C kuadrat dengan B nya dengan 0 dan C nya sama dengan 1 sehingga harga diskriminannya berharga positif. Ini berarti persamaan gelombang benar-benar masuk dalam klasifikasi persamaan diferensial hiperbolik. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut itu adalah merupakan sebuah gambar gelombang dengan berbentuk grafik dengan kualitas 3 dimensi kalau nggak salah ya, 3 dimensi. Kemudian masuk ke parabolik. Nah, di sini pembentukan dari parabolik. Persamaan diferensial orde 2 variabel ruang X dan waktu T itu adalah merupakan sebuah rumusan tersebut. Nah, dapat dilihat rumusan tersebut. Nah, kedua, jika A pada suatu titik X0 T0 memenuhi persyaratan B kuadrat X0 T0 kurang 4A X0 T0 C dikali C0, T0 itu sama dengan 0, itu maka ini dikatakan sebagai parabolik. Pada titik X0, T0 dan jika di seluruh tidak memenuhi harga diskriminan. Contoh persamaannya di sini di bawah ini diberikan beberapa contoh persamaan diferensial parabolik yang dinyatakan dalam ungkapan otomatis. Nah, pertama ada persamaan neutron transien dalam ruang satu dimensi. Nah, di sini ada PC dengan do T per do T kecil sama dengan K do kuadrat T besar X, T per do X kuadrat ditambah Px dengan A nya itu sama dengan min K dan B nya sama dengan 0 dan C nya sama dengan 0. Oleh sebab itu harga diskriminannya sama dengan 0. Persamaan ini dikenal dengan persamaan panas dengan menggambarkan aliran difusi panas melalui sebuah pengantar. Di sini biasa contohnya itu seperti AC yang mengeluarkan suhu yang dingin.
Itu adalah suatu fungsi, salah satu contoh fungsi parabolik. Nah, kemudian ada contoh persamaannya, itu persamaan konduksi panas transient dalam ruang satu dimensi. Konduksi panas dalam ruang satu dimensi terjadi jika temperatur di media variasi hanya pada satu arah dan arah lain bisa diabaikan atau bernilai nol. Konduksi panas transient yaitu konduksi dipengaruhi atau tergantung pada perubahan waktu. Nah, dapat dilihat rumusnya yaitu 1/V do per do T dengan omega x, T sama dengan D dikali do kuadrat omega per do x kuadrat dengan sigma A dengan omega tambah V dengan sigma F dengan dikali dengan omega tambah S dengan omega menyatakan flux neutron. Nah, dapat dilihat pada proses gambar tersebut yaitu dari hot medium menuju cool medium. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari arah perpindahan panas pada suatu dimensi seperti AC ya, AC ruangan yang awalnya itu panas terus tiba-tiba dingin karena mengeluarkan sebuah proses dari AC yang terbentuk dari panas menjadi dingin. Nah, yang ketiga ada persamaan difusi untuk transport konvektif spesies kimia. Nah, di sini ada do per dt dengan omega dikurang do per dt ux x omega ditambah d do kuadrat per do t kuadrat at omega, dengan omega menyatakan rapat flux spesies kami ux adalah kecepatan aliran dalam konstanta difusi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar di bawah tersebut, di sini ada molekulnya dengan air. Di sini ada air, lalu diteteskan sebuah molekul yang awalnya molekul itu berkumpul, lama kelamaan akan menyebar satu sama lain. Nah, yang keempat ada persamaan Schrödinger. Di sini ada rumusannya yang dimana min h kuadrat per 2m dengan segitiga berbalik ke pangkat 2 ditambah Vx, Yz dengan U kurang IH do U per dt sama dengan 0. Persamaan Schrödinger ini memang peran pentingnya di dalam mekanika kuantum. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Mekanika kuantum ini dari kadang biasa dia naik turun, tiba-tiba turun pun, itu setahu saya begitu ya di dalam mekanika kuantum. Kemudian di eliptik. Nah, di sini pembentukan jika pada suatu titik x0, t0 berlaku syarat b kuadrat x0, t0 dan dikurang 4a x0 t0 dikali cx0, t0 lebih kecil dari 0, maka persamaan tersebut dikatakan eliptik pada titik x0, t0, dan jika seluruh titik dipenuhi syarat tersebut, maka persamaan tersebut termasuk dalam kelas persamaan eliptik. Adapun contoh persamaan eliptik. Nah, di sini contoh umum persamaan diferensial eliptik adalah persamaan Poisson yang berbentuk do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan min px, y. Jika px, y sama dengan 0, maka disebut persamaan Laplace yang berbentuk do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Nah, di sini ada integral tak langsung. Nah, di sini mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Adapun contoh soalnya yaitu carilah penyelesaian berikut. Selesaikan persamaan diferensial do kuadrat z per do x do y dikali do y sama dengan x kuadrat y, dan carilah masalah nilai batas yang memenuhi z x, 0 sama dengan x kuadrat dengan x kali 1, y sama dengan cos y. Nah, penyelesaiannya yaitu do kuadrat z per do x do y sama dengan x kuadrat y, sehingga didapat do per do x do z per do y sama dengan x kuadrat y. Di sini diintegralkan terhadap y, terhadap x. Kemudian do z do y
sama dengan sepertiga X kuadrat Y ditambah FY. Nah, di bagian sini kita integralkan terhadap Y, sehingga didapat sepertiga X kuadrat Y kuadrat ditambah integral FY dy ditambah GX. Nah, adapun sehingga didapat persamaan umum persamaan diferensial, yaitu 1/6 X kuadrat Y kuadrat ditambah HY ditambah GX dengan GX dan HY nya itu adalah fungsi variabel. Kemudian tentukan masalah nilai batas yang memenuhi Z X,0 sama dengan X kuadrat dengan Z 1,Y sama dengan cos Y. Nah, penjelasannya yaitu Z X,0 sama dengan X kuadrat, X kuadrat sama dengan 1/6 X pangkat 3 0 pangkat 2 ditambah H dikali 0 ditambah GX. Nah, dengan GX sama dengan X kuadrat dikurangkan 0, Z 1,Y sama dengan cos Y sama dengan 1/6 1 pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah 1 pangkat 2 dikurangkan 0. Dengan Z X, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah HY ditambah X kuadrat kurang H kali 0. Dengan cos Y sama dengan 1/6 Y kuadrat ditambah HY tambah 1 pangkat 2 dikurangkan 0 H sama dengan, nah sehingga didapatlah Z X, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat dikurang 1 ditambah 0 ditambah X kuadrat dikurang 0. Dengan PKPD nya sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y kurang 1/6 Y kuadrat dikurang 1 ditambah X kuadrat. Dengan pemisalan U sama dengan EAX tambah BY. Di sini persamaan diferensial parsial linear orde 2 dengan A, B, C, D, E, F konstan PU PD ditentukan dengan pemisahan U sama dengan EAX tambah BY dengan AB konstanta yang harus dicari. Kemudian ada pun contohnya. Selesaikan persamaan diferensial 3 do U per do X ditambah 2 do per do Y sama dengan 0. UX, 0 sama dengan 4E pangkat min X. Nah, di sini diselesaikan misalkan pertama UX, Y nya itu sama dengan EAX tambah BY. Kemudian didapatkan do U per do X tambah AE AX pangkat AX tambah BY dengan do U per do Y sama dengan BE pangkat AX tambah BY. Persamaan diferensialnya menjadi 3AE AX tambah BY ditambah 2BE pangkat AX tambah BY sama dengan 0. Nah, didapat 3A ditambah 2BE pangkat AX tambah BY sama dengan 0. 3A tambah 2B sama dengan 0 dan B nya sama dengan min 3 per 2A. Kemudian PUPD nya sama dengan UX, Y sama dengan EA X pangkat 3 kurang X AX per AX 3 per 2 AY sama dengan AE pangkat A X kurang 3 per 2 Y sama dengan EX kurang 3 per 2 Y dengan syarat batasnya itu UX, 0 sama dengan 4E pangkat min X dengan UX, 0 sama dengan FX sama dengan 4E pangkat min X. Kemudian di pemisahan variabel UX, Y dengan X sama dengan X, Y sama dengan Y, do U per do Y sama dengan X, Y aksen. Metode pemisahan variabel. Nah, di sini U-nya sama dengan XY, X sama dengan X, Y sama dengan Y, Y. Do U per do X sama dengan X aksen Y dengan turunannya do U per do Y sama dengan X, Y aksen. Dengan contoh, selesaikan persamaan diferensial parsial dengan do U per do Y sama dengan 4 do U per do Y dengan U-nya sama dengan 0, Y sama dengan 8E pangkat min 3Y. Nah, jadi yang pertama itu kita misalkan U-nya sama dengan XY. Jadi dengan turunan do U per do Y sama dengan XY aksen.
Jadi persamaan diferensial parsial menjadi x aksen y sama dengan 4x y aksen, atau x aksen per x sama dengan 4 dengan y aksen y sama dengan k atau konstanta. Kemudian x aksen x nya sama dengan k dan 4 y aksen y sama dengan k, dengan x sama dengan c1e pangkat kx dan y sama dengan c2e pangkat k per 4y, sehingga ux, y nya sama dengan u sama dengan xy sama dengan c1 e pangkat kx dengan c2e pangkat k per 4y sama dengan ce kx tambah k per 4y sama. Nah, sedangkan c nya sama dengan c1 dan c2. Karena u 0, y nya sama dengan 8e pangkat 3y sama dengan ce pangkat 0 tambah 3 per 4y sama dengan ce pangkat 3 per 4y, maka dari identitasnya diperoleh c nya sama dengan 8, k per 4 nya sama dengan min 3, dan k nya sama dengan min 12. Jadi penyelesaian persamaan diferensial parsial itu sama dengan ux, y sama dengan 8e pangkat min 12x min dikurang 3y. Nah, cukup sekian dari saya mengenai pembahasan persamaan diferensial parsial. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.